Farajahal jumhur, maka jumhur dalam hal ini tadi Malik, Syafi'i, Hanafi itu menguatkan hadis-hadis ini ya, yang tadi disebutkan 2 kali itu karena posisi tayamum yang dianalogikan kepada wudu. Nah, itu yang menjadi alasan kenapa kemudian yang dikuatkan itu adalah pendapat jumhur, di mana jumhur mengatakan bahwa tayamum tadi itu dilakukan dengan 2 kali pukulan pertama. Nah, gitu tadi itu untuk wajah, pukulan yang kedua itu untuk tangan. Nah, itu masalah yang pertama dan itu yang menjadi alasan kenapa kemudian perbedaan tadi muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika min adhilla wa dhalla zilla zalla aw adlima aw dhulma aw ajhala yajal 'alayya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali untuk mengkaji kajian tentang perbandingan madhab dengan mengkaji kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yang ditulis oleh Al-Allamah Ibnu Rushd Al-Andalusi. Sebelum kita mulai, mari kita baca surat Al-Fatihah untuk mu'alif, untuk pengarang kitab ini, dan juga untuk guru-guru kita semua dan kita yang hadir. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita dan menjadikan ilmu itu menjadi tuntunan dan kebaikan di dunia dan akhirat kita. Ala diniyah wa likulli Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya, baik, kita akan melanjutkan masih di bab yang keempat mengenai gambaran atau sifat tayamum. Ya. Di dalam pembahasan yang pertama mengenai sifat tayamum ini kita sudah membahas ikhtilaf fuqaha mengenai batasan tangan, apakah sampai di pergelangan saja ataukah sampai ke lengan ataukah sampai ke jadi siku atau sampai ke lengan. Itu 3 ya, kita sudah bahas. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk di masalah yang kedua, yaitu ikhtilaf ulama mengenai jumlah pukulan, maksudnya berapa pukulan yang kita pukulkan tangan kita ke tanah ya pada saat kita tayamum. Nah, kemudian nanti kita akan jelaskan kenapa mereka berbeda pendapat, ya, alasannya apa dan seterusnya. Itu masalah yang kedua. Nah, di sini dijelaskan al-mas'alatu tsaniyah, ya, qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid daraini amin. Jadi mu'allif dalam hal ini menyatakan al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua yang kita bahas mengenai sifat tayamum. Ikhtalafal ulama, para ulama berselisih pendapat fi adadi dorobati al-sa'idi tayamum, mengenai jumlah pukulan, ya, pukulan tangan kita yang kita pukulkan ke tanah tadi itu berapa kali itu, ya, untuk tayamum tadi. Faminhum, di antara para ulama itu manqala, ada yang mengatakan wahidah, cukup sekali pukulan saja. Nah, jadi pendapat yang pertama mengatakan sekali pukulan saja untuk semua tayamum tadi. Kemudian wa minhum man qala isnaini,
isnataini. Ada yang mengatakan bahwa tidak cukup 1 kali pukulan, tapi 2 pukulan. Nah, ini. Jadi kalau kita hitung, pukulan pertama itu untuk wajah, pukulan kedua untuk tangan. Ya, karena 2 itu yang kemudian diusap. Nah, walladzina qalu isnataini, mereka yang berpendapat pukulannya itu 2 kali, minhum man qala, di antara mereka sendiri ada yang mengatakan darbatun lil wajhi, 1 pukulan itu untuk tangan, untuk muka. Jadi seperti yang kita praktekkan kemarin ya. Jadi misalnya begini. Jadi ini di depan kita ini adalah tempat ya, namanya debu. Kita pukulkan. Nah, gini ya. Kemudian diusap ya, dari depan sampai ke belakang. Dari sini atas ya. Kemudian nanti ketemunya di depan. Nah, gitu. Nah, itu. Jadi kalau kita praktekkan ya. Nah, ini ujungnya di hidung. Nah, itu kena hidungnya. Itu pukulan yang pertama. Kemudian di situ disebutkan wadarbatan bil yadaini, pukulan yang kedua, atau wadarbatun, pukulan yang kedua, lil yadaini, untuk tangan. Jadi pertama tadi berarti sudah selesai. Kemudian yang kedua untuk tangan. Nah, tangan tergantung pendapat yang mana. Apakah cukup pergelangan, apakah dari ujung sampai ke siku. Nah, jadi kalau misalnya kita ngambil yang pergelangan berarti seperti ini. Nah, begini. Nah, kalau kita ngambil yang sampai siku berarti begini. Ya. Nanti tarik begini. Terus ke depan. Nah, kena semua. Begitu caranya, ya. Nah, wahum al-jumhur, yang berpendapat seperti itu, 2 kali pukulan tadi, itu pendapat jumhur. Jumhur itu siapa? Wa idza qultul jumhur, dan apabila saya, kata mu'alif ini, yaitu Ibnu Rushd, mengatakan jumhur, fal fuqaha'u as-salasatu. Yang dimaksud itu adalah 3 ahli fikih. Ma'duduna fihim, ya, yang terhitung pada 3 itu siapa? Akni Malikan, Imam Malik, wa Syafi'i, Imam Syafi'i, wa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Itu jumhur. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Itu semua mengatakan berapa? 2 kali pukulan. Pukulan pertama untuk wajah, pukulan kedua untuk tangan. Nah, ini. Kemudian wa minhum man qala darbatani likulli wahidin minhuma. Ada. Jadi kalau tadi 2 pukulan pertama untuk wajah, pukulan kedua untuk tangan. Nah, yang kedua berpendapat darbatani likulli wahidin minhuma. Masing-masing wajah itu 2 kali pukulan. Tangan 2 kali pukulan. Berarti ya diulang 2 kali. Wajah. Tadi itu gitu lagi ya. Nanti ini ya. Lagi. Nah, begitu. Ya. Nah, 2 kali. Nah, farajjahal jumhur hadil ahadis. Jumhur menguatkan hadis-hadis ya yang terkait dengan 2 pukulan tadi. 5 kali kiasit tayamum alal wudu, karena tayamum tadi itu dikiaskan, dianalogikan dengan wudu. Nah, karena dalam konteks tentang tayamum ini, seperti kita sudah bahas di dalam pembahasan sebelumnya, ya kan? Itu di dalam surat Al-Maidah ayat 6 itu kan disebutkan wamsahu biwujuhikum wa aydikum, kamu usap wajah dan tanganmu, ya. Kemudian di dalam nas yang lain itu kan disebutkan ya, wa illam tajidu ma'an fatayammamu, kalau kamu tidak menemukan air maka tayamumlah. Berarti tayamum itu
mengganti wudu karena perintah asalnya idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kamu mau salat basuh wajahmu ya wa aydiyakum dan kedua tanganmu ilal marafiqi sampai ke siku. Ya, kemudian wamsahu birusikum kamu usap kepalamu wa arjulakum dan kamu basuh kakimu ilal ka'baini sampai dua mata kaki. Nah, karena tayamum itu untuk mengganti wudu, logikanya seperti tadi, itu namanya analogi, kias namanya. Ya, nah itu makanya kemudian nanti sebagian ulama ketika kemudian menceritakan usapan wajah 2 kali, usapan tangan 2 kali, itu berarti hasil analogi. Analogi kemana? Ke wudu. Di mana wudu itu kan setiap bagian ya itu dibasuh. Ya, basuh berapa kali? 3 kali maksimal. Nah, gitu. Nah, kemudian di sini dijelaskan, ya. Jadi darbatan likulli wahidin minhuma, masing-masing 2 pukulan. Akni liliyat darbatani, yang saya maksud kata Ibnu Rus 2 kali pukulan untuk tangan, 2 kali pukulan untuk wajah, seperti tadi yang sudah dijelaskan. Nah, kemudian wasababu fi ikhtilafihim. Nah, sekarang apa yang menjadi sebab mereka berselisih pendapat? Annal ayata mujmalatun fi dalika. Ayat-ayat tadi sifatnya mujmal, global. Wal ahaditsu muta'aridah. Sementara hadis tadi itu tidak satu kata. Maksudnya hadis yang dikemukakan itu ada ta'arud, ada yang ini mengatakan begini, yang ini mengatakan begini. Nah, begitu. Wa qiyas tayammum alal wudu, kemudian tayamum dianalogikan kepada wudu fi jami'i ahwalihi, di dalam semua keadaan wudu. Jadi tayamum itu disamakan dengan wudu. Nah, ini di dalam semua keadaannya tadi. Nah, ghairu muttafiqan alaihi. Jadi kalau seperti itu tidak disepakati. Ada yang enggak bisa wudu sama dengan tayamum. Ya, dari anggota yang diusap saja berbeda kan? Yang sama kan wajah dengan tangan saja, yang lain kan enggak. Di dalam tayamum tidak ada misalnya ngusap kepala, ngusap telinga, kemudian ngusap kaki, enggak ada. Nah, berarti kias atau analogi wudu kepada tayamum tadi itu tidak disepakati oleh para ulama. Nah, walladzi fi hadis Ammar, sementara di dalam hadis Ammar as-sabit min dalika yang terbukti sahih terkait dengan masalah tayamum tadi, innama huwa darbatun wahidah. Jadi hadisnya Ammar itu hanya sekali pukulan. Jadi sekali pukulan itu untuk wajah dan juga telapak, dan untuk tangan, kafaini, telapak tangan, ma'an, secara bersamaan. Lakinna huna hadis safiya darbatani, tetapi dalam hal ini juga ada hadis yang lain yang menunjukkan Rasulullah itu, jadi menunjukkan dalam hadis tadi itu ada 2 pukulan, gitu. Seperti tadi, yang pertama untuk wajah, pukulan yang kedua untuk tangan. Farajahal jumhur, maka jumhur dalam hal ini tadi Malik, Syafi'i, Hanafi itu menguatkan hadis ini ya, yang tadi disebutkan 2 kali itu, 5 kali qiyasit tayammum alal wudu, karena posisi tayammum yang dianalogikan kepada wudu. Nah, itu yang menjadi alasan kenapa kemudian yang dikuatkan itu adalah pendapat jumhur, di mana jumhur mengatakan bahwa tayamum tadi itu dilakukan dengan 2 kali pukulan. Pukulan pertama
Nah, gitu tadi itu untuk wajah, pukulan yang kedua itu untuk tangan. Nah, itu masalah yang pertama dan itu yang menjadi alasan kenapa kemudian perbedaan tadi muncul. Nah, kemudian masalah yang ketiga. Nah, sekarang masalah yang ketiga. Jadi sudah selesai ya masalah pertama, bagaimana sifat basuhan atau sifat usapannya lebih tepatnya ya, sifat usapannya kita sudah jelaskan di poin yang pertama. Kemudian yang kedua ya, yang kedua itu adalah masalah yang terkait dengan ikhtilaf berapa kali pukulan ya tangan pada saat mengambil debu tadi itu. Ada yang mengatakan 1 ya, dan ada yang mengatakan 2 ya. Yang mengatakan 2 itu adalah pendapat jumhur, maksudnya 2 kali pukulan ya, 1 kali untuk wajah, 1 kali untuk tangan. Ada yang mengatakan masing-masing 2 kali ya, wajah 2 kali, tangan 2 kali. Itu secara umum pendapatnya. Nah, sekarang masalah yang ketiga. Apa masalah yang ketiga? Yaitu ikhtilaf ya, antara Imam Syafi'i, jumhur sendiri ada ikhtilaf. Imam Syafi'i dengan Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah dan yang lain-lain mengenai apa? Nah, di sini disebutkan ikhtalafa Syafi'i wa Malik wa Abi Hanifah wa ghairihima fi wujubi tawsilit turab ila a'dha'i tayammum. Ya, yaitu kewajiban bagaimana debu tadi itu ditausil, dihantarkan kepada seluruh anggota tayamum. Maksudnya bagaimana? Ya seperti wudhu, ya kan? Di dalam wudhu itu kan kalau misalnya ya kita wudhu itu, makanya di dalam hadis itu kan ada hadis yang mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Wailun lil aqabi minan nar. Aqab itu apa? Aqab itu tumit ini loh. Apa ya? Kalau bahasa Jawanya ini tungkak itu yang pojokan. Jadi ini kan kaki ya. Nah, ini aqab. Biasanya kan kalau kita wudhu itu ini suka kelewat. Nah, makanya hati-hati, diancam oleh Nabi wailun lil aqabi minan nar. Jadi kalau tumit kita ini kelewat nggak kebasuh di dalam wudhu, itu neraka, Pak. Ancamannya ini neraka, itu kata Nabi. Wailun lil aqabi minan nar. Berarti apa? Harus dipastikan jangan sampai tidak kebasuh. Wudhunya tidak sah. Dan diancam oleh Nabi, ya, meskipun dia sholat, tetapi karena wudhunya masalah tadi diancam oleh Nabi, wailun lil aqabi minan nar. Itu. Nah, berarti apa? Berarti anggota tubuh tadi harus dipastikan air itu sampai. Nah, gitu loh. Makanya kalau madzhab Syafi'i itu, Pak, itu luar biasa, detail. Termasuk kalau misalnya ada catnya, ada minyaknya, ada apanya yang menghalangi air masuk ke kulit tadi itu harus dibersihkan dulu. Kalau tidak kena tadi itu wailun lil aqabi minan nar itu. Nah, makanya hati-hati. Nah, kemudian logika ini kan ada dalam konteks hadis tentang apa? Wudu. Dipakai oleh Imam Syafi'i untuk membahas tentang tayamum. Meskipun tayamum itu kan pakai debu, dia tidak pakai air. Kalau air bisa diratain. Masalahnya gimana kalau pakai debu? Meratainnya. Itu namanya tausil. Paham ya? Tausil tadi itu. Logikanya begitu. Jadi kalau air untuk konteks wudu kan gampang diratain. Oh, ini kelihatan belum kena, dibasuh. Tapi masalahnya bagaimana dengan tayamum? Karena kan ini debu. Debu kan berbeda sifatnya dengan air. Nah, di sini ada ikhtilaf antara Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i mengatakan harus tausil, maksudnya seluruh anggota tubuh yang wajib diusap tadi harus kena semua. Padahal kan kalau kita seperti tadi, kan tadi itu kan sudah kita ajarkan cara yang paling istilahnya itu
memungkinkan untuk rata, Pak. Apalagi kalau tayamumnya ngawur misalnya gitu. Tayamumnya ngawur itu gimana? Misalnya begini ya. Jadi kadang-kadang orang itu karena nggak ngerti. Jadi misalnya begini. Terus udah sekenanya aja. Nah, kenapa prosesnya seperti yang tadi kita ajarkan? Itu supaya debu yang ada di sini itu kena semua dan nggak ada yang istilahnya nggak ada yang ketinggalan. Baik ini sudah dipakai maupun kemudian ada anggota yang nggak kena. Nah itu makanya dari ujung kepala ke bawah ini, terus ini nanti gini kena semua. Gitu. Coba bayangkan kalau kita tayamumnya kayak wudhu, besek-besek, ya kan? Itu pertama selain memang mungkin maksudnya dibikin rata, tapi kan sifat debu itu beda dengan air. Jadi nggak sama, ya. Nah makanya kemudian kalau dulu, ya, saya itu diajari guru, ya, guru kami di pesantren dulu begitu caranya, gitu. Jadi diajari cara tayamumnya tadi kayak begitu, ya, untuk memastikan bahwa itu sampai. Sama seperti mengusap tangan tadi itu, ini kenapa harus begini? Supaya ini kena semua dan bagian yang ada debunya di sini tadi itu pas, gitu. Nah, gini muternya juga begitu. Nah, terus kena semua, gitu. Ya. Nah ini pengalaman kami itu bimbing jamaah umroh itu banyak sekali yang nggak bisa tayamum, Pak. Banyak sekali yang nggak bisa tayamum. Itu. Jadi tayamumnya ya lucu-lucu kayak wudhu gitu. Nah, itu berarti memang nggak pernah belajar tentang tayamum. Ya nggak pernah belajar tentang tayamum, ya, dianggap udah tayamum gimana kayak wudhu aja gitu. Lah kan beda, sifat air dengan sifat debu kan berbeda. Nah itu penting untuk kita pahami. Nah mazhab Syafi'i itu ada pendapat yang menyatakan harus tausil tadi. Tausil itu berarti apa? Debunya itu harus rata, Pak. Debunya itu rata. Nah makanya kalau tadi saya mencontohkan begitu, itu ada sanadnya dari guru-guru kita, ya, sampai ke mazhab Syafi'i, gitu. Nah, ya. Nah kemudian di sini disebutkan terkait dengan tadi ya wajibnya tausil tadi. Falam yaro itu kalau mazhab Syafi'i wajib tausil, debunya sampai semua ke anggota-anggota tayamum tadi. Tetapi falam yaro dzalika Abu Hanifah wajiban wala malikun. Tapi mazhab Abu Hanifah maupun mazhab Malik itu tidak mengatakan tausil tadi itu wajib. Nah gitu. Wa dzalika Syafi'i wajiban, sementara Imam Syafi'i mengatakan tausil tadi wajib. Seperti tadi kita sudah sampaikan, Syafi'i ini memang detail, rigid. Itu kalau mazhab Syafi'i. Baik, nah ini gambarannya. Secara umum seperti itu pendapatnya. Nah kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang melatar belakangi kenapa mereka berbeda? Di sini dijelaskan. Wa sababu ikhtilafihim, kenapa mereka bisa berbeda pendapat? Al-ishtirak alladzi fi harfi min. Jadi apa yang disebutkan di dalam huruf min di surat Al-Maidah ayat 6, kan Allah itu mengatakan famsahu, kamu usaplah biwujuhikum, wajahmu, wa aydiyakum, dan tanganmu, minhu. Nah itu. Ya. Nah wadzalika, kenapa? Wadzalika anna min, karena kata min di dalam kata minhu tadi qattaridu litab'id. Min di dalam kata ya famsahu biwujuhikum wa aydikum, minhu itu maknanya tab'id. Tab'id itu artinya apa? Sebagian. Gitu. Ya. Jadi min tadi itu, minhu itu maknanya sebagian. Nah, wa qattaridu, dan kadang-kadang min
itu maknanya litamyizil jinsi. Atau dalam bahasa lain litabyinil jinsi. Nah, ini. Jadi ada min itu min bayan keterangan, berarti dia menjadi keterangan. Kemudian ada min itu maknanya menjadi bagian. Faman dhaba, dan ulama yang berpendapat ila annaha bahwa min hahuna litab'id, di sini itu maknanya tab'id. Ya, artinya sebagian tadi atau menjadi bagian tadi. Aujaba naklat turabi, maka mewajibkan naklat turabi, debunya tadi dibawa. Debunya tadi itu diratakan ila a'dha'i tayammumi, kepada seluruh anggota tayamum. Nah, gitu. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Wa man ra'a anna litamyizil jinsi, dan ulama atau madhab yang berpendapat bahwa min yang dimaksud dalam ayat tadi minhu litamyizil jinsi, untuk membedakan jenis atau litabyinil jinsi, qala, maka dia mengatakan laisa naklu wajiban, berarti meratakan debu tadi tidak wajib. Nah, jadi meratakan debu ke anggota tubuh, pokoknya harus rata tadi, itu tidak wajib. Nah, jadi di sini kita jadi tahu gara-gara huruf min saja ada pendapat yang mengatakan debunya wajib rata. Itu karena minhu tadi itu maksudnya adalah maknanya tab'id, menjadi bagian. Nah, ketika minhu tadi itu maknanya bukan menjadi bagian tapi merupakan penjelasan, maka di situ madzhab Malik, madzhab Abu Hanifah mengatakan tidak wajib. Berarti apa? Ya sudah, yang penting diusap, tapi nggak usah misalnya ini kira-kira sudah rata atau belum, nggak perlu begitu, sudah pokoknya diusap selesai. Nah, gitu. Nah, kalau madzhab Syafi'i tadi harus tausil, berarti apa? Harus dipastikan kira-kira sudah rata. Nah, makanya kemudian tadi kita ajarkan bagaimana cara mengusapnya. Wasyafi'i, sedangkan Imam Syafi'i innama rajjaha, beliau itu menguatkan hamlaha, bahwa min tadi itu dinyatakan alat tab'idi, ya, dinyatakan berarti maknanya tab'id, sebagian, min jihati qiyasit tayammumi, itu karena tayamum tadi itu dianalogikan alal wudu'i, kepada wudu. Nah, tadi kita sudah jelaskan kan, dalam kasus wudu tadi kan ada hadis wailun lil aqabi minan nar. Ya, wailun lil aqabi minan nar itu maksudnya celaka, ya, orang yang aqab, ya, tumitnya tadi itu masih kering, ya, di mana dia akan, ya, diadab dengan neraka. Berarti harus dipastikan semua bagian itu kena basuhan atau kena air. Nah, itu. Nah, logika ini dipakai oleh Imam Syafi'i untuk kasus tayamum. Sehingga tayamum juga harus rata. Usapannya itu harus merata. Itu namanya tausil. Gitu. Itu namanya tausil tadi. Lakin yu'aridu hadis Ammar al-mutaqaddim, tetapi penjelasan Imam Syafi'i ini bertentangan dengan hadis Ammar bin Yasir yang dinyatakan sebelumnya, di mana Ammar bin Yasir itu melakukan sekali pukulan untuk dua, wajah dan telapak tangan. Kemudian setelah itu ketika memukul tadi, kan dalam hadisnya Ammar kan begitu, pukul, jebret. Kemudian dikatakan summatan fuhu fiha, ditiup dulu, tiup dulu, gitu. Jadi nggak langsung gini, nggak. Dalam hadisnya Ammar itu begini, lalu kemudian ditiup, baru gini, terus seperti ini.
Nah, begitu. Itu dalam hadisnya Ammar. Ya. Nah, ini. Wa tayammama Rasulullah 'alal haiti. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu tayammum. Ya. Jadi debunya itu ngambil dari haid, dari dinding. Berarti debu yang nempel, bukan debu di tanah. Nah, itu Nabi. Wayan bagi anta alama, dan hendaknya diketahui atau hendaknya Anda tahu annal ikhtilafa, bahwa perbedaan fi wujubi tartibi fit tayammum. Nah, ini juga perbedaan berikutnya. Termasuk kalau di dalam wudu itu mazhab Syafi'i itu ada rukun wudu. Pertama, rukun wudu itu niat. Ya, wajib nih. Kemudian yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap kepala. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. 6, tartib. Urut itu rukun mazhab Syafi'i. Jadi tartib itu masuk rukun. Dalilnya apa? Tartib itu masuk rukun. Karena Nabi melakukan wudu seperti ini gak pernah menyelisihi. Apa yang dilakukan oleh Nabi terus menerus gak pernah ditinggalkan, berarti hukumnya wajib. Karena hukumnya wajib, kata Imam Syafi'i, maka tartib itu menjadi rukun. Itu logikanya mazhab Syafi'i. Baik. Itu dalam wudu. Terus bagaimana dengan tayamum? Nah, tayamum itu juga sama. Kemudian tartib tadi itu dimasukkan. Nah, gitu. Jadi kalau di dalam tayamum tadi itu di ayatnya disebutkan 2, ya, di ayatnya disebutkan 2, famsahu biwujuhikum wa aydiyakum, ya, wa aydikum minhu. Jadi famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Berarti kan wajah dan tangan. Ditambah dengan niat ngusap wajah, ngusap tangan, tartib. Ya kan? Tartib. Masuk di situ, urut. Jadi nggak boleh tangan dulu, kemudian wajah. Harus niat, wajah, tangan, terus tartib. Itu rukun terakhir. Nah, gitu. Nah, di sini disebutkan wayan bagi anta alam anal ikhtilafa fi wujudi tartib fit tayammumi wajibil fawri fihi. Apakah? Jadi kalau tadi itu tartib. Yang kedua, faur. Faur itu berarti harus dilaksanakan seketika itu. Wa bi'aini artinya perbedaan yang seperti itu juga sama. Ikhtilafum fi dzalikal, ya fi dzalika fil wudu. Itu yang juga menjadi perbedaan mereka dalam pembahasan wudu. Wa asbabul khilafi hunalika ya asbabuhu huna. Jadi sebab yang menjadi perbedaan dalam konteks tayamum ini itu juga sama yang menjadi sebab perbedaan mereka dalam pembahasan wudu. Maka kemudian beliau mengatakan fala makna li'ijatihi, maka beliau katakan tidak perlu diulang lagi perdebatan mereka di sini. Berarti apa? Kita harus merujuk kepada perdebatan mereka ketika kita membahas soal wudu, dan itu sudah pernah kita bahas ya sebelumnya. Nah, itu perbedaan mereka mengenai masalah ini. Nah, itu makanya beliau tidak bahas lagi. Nah, disinilah pentingnya Bapak Ibu ya, kajian seperti ini harus ikut terus, jangan bolong-bolong. Nanti kalau bolong-bolong ketika mu'alifnya mengatakan begitu, nggak punya maklumat kan? Ya, loh kayak apa ya perdebatannya sebelumnya itu, atau kayak apa perbedaan pendapatnya, nggak punya maklumat. Karena pada waktu menjelaskan itu ya nggak ikut atau nggak mengikuti. Nah, ini itu terkait dengan masalah yang keempat mengenai sifat tayamum. Ya. Nah, kemudian ini berikutnya ya, itu tadi terkait dengan kaifiahnya ya, caranya. Nah, sekarang poin yang kelima, bab yang kelima, fima tusna'u bihi hadit tahara. Ya, fima tusna'u bihi hadit tahara. Artinya ini kita bicara tentang debunya.
Ya, dengan apa toharoh ini atau tayamum ini dilakukan? Wa fi mas'alah, dalam hal ini ada satu masalah yang dibahas. Wa dzalika annam ittafaq ala jawaziyya biturabil hartsit thayyibi. Itu karena mereka sepakat mengenai penggunaan debu yang bersih, debu yang suci. Wakhtalafu, itu sepakat karena ayatnya mengatakan, ya. Jadi ayatnya mengatakan fatayammamu sha'idan thayyiban. Fatayammamu sha'idan thayyiban. Maka bertayamumlah sha'idan, sha'id itu naik, maksudnya debu yang menempel di permukaan. Itu namanya sha'idan. Tapi ada kata thayyiban, itu sifatnya. Nah, kemudian muncul pertanyaan. Kalau misalnya ya, kadang-kadang kita tidak tahu, ya, seperti kasus ini dibahas di dalam kitab fikih, Pak. Ulama-ulama modern membahas. Misalnya, ya, seperti kemarin kan, waktu kejahatan Bashar Assad itu dibongkar setelah dia jatuh. Itu kan ada penjara namanya Saidnaya. Di penjara Saidnaya itu kan nggak ada air, kan penjara nggak ada air, ya kan? Orang kencing di situ, BAK di situ, BAP di situ, gitu. Terus ini gambarannya, kalau misalnya kondisinya kayak begitu, bagaimana penjaranya? Gitu. Nah, pertama kemungkinannya cari istilahnya debu yang nempel yang kira-kira nggak kena najis. Jadi kalau misalnya yang di bawah kan kemungkinan berpotensi itu kecipratan kencing, ya kan? Nah, jangan ngambil di bagian itu, mungkin di bagian atas. Tapi kalau kemudian itu juga tidak ada, misalnya tidak mungkin, tidak ada, berarti apa? Ya sudah, ya nggak bisa wudu, nggak bisa tayamum. Pertanyaannya, kalau nggak bisa wudu, nggak bisa tayamum, apakah nggak boleh sholat? Udah, langsung sholat. Ya, meskipun kita nggak bisa wudu, nggak bisa tayamum, karena hukum asalnya sholatnya itu wajib, sedangkan wudu dan tayamum tadi syarat. Ketika kewajiban itu datang, syaratnya belum terpenuhi karena darurat, maka kewajiban tadi bisa ditunaikan. Nah, nanti kalau dalam madzhab Syafi'i itu ada namanya sholat li hurmatil waqti, gitu. Sholat untuk menghormati waktu. Nah, gitu kalau madzhab Syafi'i. Jadi misalnya kalau bapak ibu pergi kemana gitu ya, terus ini tadi kayaknya celana dalam saya udah kena ini, gitu. Apalagi kalau sudah berumur kan, ya kadang-kadang itu kan ya nggak terasa dan sebagainya. Dalam kondisi seperti itu ya sudah, ya pertama kita kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya suci, ya sudah kita hukumi suci. Tapi kalau kita ragu, ya, atau misalnya kita sudah tahu ternyata memang sudah najis, terus kemudian tidak memungkinkan karena mungkin nggak ada yang bawa sarung, nggak minjemi sarung dan sebagainya, ya sudah sholat saja. Itu namanya sholat li hurmatil waqti. Nah, gitu. Itu kalau madzhab Syafi'i, ya, begitu. Nah, jadi ulama sepakat kalau debunya itu suci, semuanya boleh. Tapi di sini kemudian ada ikhtilaf, ya. Wakhtalafu fi jawazi fi'liha bima ada turabi, ada perbedaan ketika, ya, bima ada turabi min ajzil ardi. Bagaimana kalau kita tayamum, debu tidak ada, ya, tapi ada bagian tanah yang lahir dari tanah. Contoh apa? Misalnya batu. Kalau kita di Mekah, itu kan tanahnya bebatuan, tapi tanah itu kan keluar dari bumi, nah, kayak gitu. Bagaimana hukumnya kita tayamum dengan menggunakan misalnya ditempelkan ke situ tadi, misalnya gitu. Nah, itu ikhtilaf nanti ulama, ya. Kecuali kalau ada debunya, ya kan. Kalau sekarang kan faktanya kan banyak itu, ya, badai debu, badai kayak di Mesir itu kan, masya Allah ya, kalau bapak ibu pernah ke Mesir, itu banyak bangunan-bangunan itu berdebu. Berarti apa? Ada dong debunya, ya kan? Ada debunya. Di Mekah, Madinah itu juga begitu. Kalau sudah badai pasir itu
debu banyak yang nempel. Gitu. Nah, itu gambaran ya bahwa itu termasuk bagian dari sa'idan thayyibah tadi. Fadhaba Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat, ila annahu la yajuzu tayammum illa biturabil khalis. Ini madzhab Syafi'i, tidak boleh tayammum kecuali dengan debu murni. Itu madzhab Syafi'i. Jadi madzhab Syafi'i mengatakan boleh tayammum dengan debu murni. Wa dhaba Malikun wa ashabu ila annahu yajuzu tayammum bi kulli ma sa'ida 'ala wajhil ardi. Sedangkan Malik ya dan murid-muridnya berpendapat bahwa boleh tayamum dengan apa saja yang ada di permukaan bumi min ajzaiha, ya, yang menjadi bagian dari permukaan bumi tadi, fil masyhuri, ya, di dalam pendapat yang masyhur. Ya, termasuk apa? Di situ ada, ya, misalnya ada debu bisa, kemudian kerikil, ya, boleh sebutkan itu, ya, ada ar-raml, kerikil. Boleh. Ini menurut madzhab Malik, tapi ya susah ya, tayamum pakai kerikil gimana caranya? Kan faktanya nggak nempel, gitu. Faktanya nggak nempel. Nah, berarti kalau pakai logikanya Imam Malik tadi, misalnya ini ya, misalnya tidak ada debu, terus yang ada itu pasir, ya kan? Karena dia ada di permukaan bumi boleh. Nah, itu kalau kita pakai madzhab Malik. Nah, itu. Kan pasir itu kalau ke tangan kan nempel, gitu ya. Ya cuma memang nggak enak, gitu kan? Dipakai ya apa? Beda dengan debu yang murni tadi, beda. Ya. Wazad Abu Hanifah faqala, kemudian Imam Abu Hanifah menambahkan wa bikul lima yatawalladu minal ardi, dan apa saja yang lahir dari bumi minal hijarati, ya, termasuk ada batu, ya, mislan naura. Ya, di situ ada contoh-contoh ya, termasuk apa, tin itu tanah liat, ya, nah, dan sebagainya. Itu dibolehkan. Wa minhum man syarata ayyakuna turab ala wajhil ardi humul jumhur, dan di antara mereka ada mensyaratkan bahwa syaratnya itu harus debu, dan itu adalah pendapat jumhur. Ya, secara umum seperti itu pendapat jumhur. Nah, kemudian wa qala Ahmad bin Hanbal yatayammamu bi ghubari thawb. Imam Ahmad bahkan berpendapat boleh tayamum dengan apa? Debu yang nempel di baju. Boleh, Imam Ahmad. Ya. Kan kain itu buktinya apa? Bapak Ibu sekalian, buktinya kalau kita berapa hari kan kain itu dikebutkan itu kan banyak, ya kan? Berarti apa? Ada dong di situ debunya. Ya kan? Maka kalau pendapat Imam Ahmad boleh tangan ini tempelin aja ke situ, ya kan? Tempel aja ke situ, kemudian pakai tayamum. Nah, begitu. Nah, itu pendapat Imam Ahmad. Nah, wasabab fi ikhtilafihim. Nah, apa yang menjadi alasan mereka berbeda pendapat? Di sini ada dua. Syai'an katanya. Ahaduma, yang pertama istiraq ismi as-sa'id fi lisanil Arab. Kata, kan tadi di dalam Al-Quran Allah mengatakan fatayammamu sa'idan thayyiban. Kata fatayammamu sa'idan, kata sa'id, ya, apa yang ada di atas permukaan tadi itu di dalam bahasa Arab itu maknanya tidak hanya satu. Nah, gitu. Fa innahu marratan yutlaqu ala turabil khalis. Satu, kata sa'id itu kadang digunakan untuk menunjukkan debu murni, satu. Wa maratan yutlaqu ala jami' ajza'il ardi adh-dhahira. Yang kedua, kata sa'id itu kadang digunakan untuk apa yang nonjol, apa yang kelihatan di atas permukaan bumi. Nah, itu kata sa'id, ya, yang kelihatan. Hatta ana Malikan wa sahabahu, bahkan Malik dan para muridnya amalahum, membawa, jadi mereka itu membawa dalalat istiqaq hadal ism, maksudnya kata sa'id tadi itu dibawa an yujizu fi dari riwayati, di mana mereka membolehkan dalam salah satu riwayat dari mereka at-tayammum ma'al hashish wal salji. Coba. Jadi kalau seandainya di atas permukaan bumi itu ada salju, boleh tayamum pakai salju.
Nah, gitu. Sampai begitu. Karena apa? Itu termasuk makna so'id. Karena sesuatu tadi di atas permukaan tanah. Nah, gitu. Sampai begitu. Ya. Nah, ini. Qalu li'annahu yusamma sa'idan fi asri tasmiyati, karena itu tetap disebut sa'id ketika fi asri tasmiyati. Maksudnya pada saat penggunaan asalnya itu termasuk sa'id. Min jihati su'udi ala ardi, dari segi bahwa itu muncul di permukaan karena ya kan misalnya salju tadi kan, faktanya kalau musim salju ya itu. Ya, begitu. Nah, wa hadza dha'ifun, kata Ibnu Rushd, pendapat ini lemah, kata Ibnu Rushd. Wasababu tsani, pendapat yang kedua, itlaqu ismil ardi fi jawazi tayammum biha, yaitu penggunaan kata tanah ya mengenai kebolehan tayamum biha dengan tanah itu fi ba'di riwayatil hadis al-masyhur, di dalam sebagian periwayatan hadis yang masyhur, wa taqiduha itraq. Kemudian diikatnya makna tanah tadi itu dengan debu fi ba'diya, di dalam sebagian hadis tadi, seperti misalnya wa qalu alaihissalam, seperti sabda Nabi, ju'ilat liyal ardu, telah dijadikan untukku tanah masjidan, sebagai masjid, wa tahuran, dan suci. Apa maknanya? Kita itu Pak, umat Islam itu boleh sholat di mana saja, karena tanah bagi umat Islam itu telah dijadikan oleh Allah suci. Misalnya ini ya, di tengah perjalanan kita nyari masjid nggak ada, udah menepi saja mobilnya di tepi jalan, sholat aja di situ. Nggak apa. Nah, yang tidak boleh kalau sudah jelas-jelas, misalnya itu toilet, nah, gitu. Ya kan? Nah, karena itu tempat yang sudah jelas, toilet itu tempat buang hajat. Ya, sementara kita ini mau menghadap Allah. Meskipun di dalam hadis tadi disebutkan ya wajilat liyal ardu masjidan wa tahuran tadi, tapi tetap ya kita harus melihat maksud toilet yang sudah jelas itu pakai toilet, mau kita pakai sholat gitu ya. Ini terkait dengan pengertian bahwa apapun tanah ya yang dijadikan oleh Allah bagi umat Islam itu suci. Nah, itu. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, telah dijadikan untukku tanah itu menjadi masjid dan suci. Wa fi ba'diha ju'ilat lil ardu masjidan wa ju'ilat li turbatuha tahuran, telah dijadikan untukku tanah itu menjadi masjid dan dijadikan untukku debunya. Nah, ini ada kata debunya. Maka kemudian al-ardu di situ diartikan debu. Nah, ini yang dijadikan sebagai patokan. Kenapa kemudian tayamum tadi itu mesti dengan turbah itu debu. Ya. Waqad ikhtalafa alul kalami al-fiqhi, dan ahli kalam artinya mereka yang membahas ya perkara fikih ini, al yuqda bil mutlaq alal muqayyad abil muqayyad alal mutlaq. Nah, itu kaitannya dengan pembahasan usul fikih nanti ya, karena di dalam usul fikih itu ada kata ini termasuk mutlaq, muqayyad ya dan seterusnya. Itu nanti dibahas di dalam pembahasan usul fikih. Wal masyhur indahum ayyuqda bil muqayyad alal mutlaqi wa fi nadhar. Yang populer kata mereka bahwa ya kalau ada mutlak itu harus dibawa kepada yang muqayyad. Nah, jadi kalau ada kata-kata yang sifatnya umum atau terbuka, maka dia harus dibawa kepada yang muqayyad yang sudah diikat. Ya, sudah ada ketentuan-ketentuannya. Nah, itu yang paling populer. Wa madhab Abi Muhammad ibn Hazm. Nah, ini nanti pembahasannya terkait dengan pembahasan penggunaan istilah tadi ya, karena ini agak sedikit istilahnya itu lebih membutuhkan ilmu usul ya. Nah, ini kita lewati saja. Intinya apa? Di sini disebutkan wa amma ijazatu tayammum bima yatawallatu minha. Jadi adapun kebolehan tayamum dengan apa saja yang
lahir dari tanah tadi, fadhaifun sebenarnya itu lemah. Idza kana apabila la yatanawal ismu sa'id, kalau dia tidak termasuk di dalam kata-kata atau di dalam makna sa'id dan thayyibah tadi. Nah, itu berarti apa? Kalau pertanyaannya yang paling kuat itu adalah pendapat yang mengatakan turab tadi itu. Tanah satu, yang kedua turab. Itu yang paling kuat. Adapun seperti salju ya dan macam-macam tadi itu ya, itu dianggap lemah gitu. Kenapa? Karena meskipun itu ada di atas permukaan tanah, tetapi dia tidak lahir dari tanah itu. Nah, kalau debu dengan tanah itu kan, kalau kita boleh katakan senyawa lah istilahnya gitu kan, senyawa gitu. Jadi debu itu biasanya serpian-serpian dari tanah tadi, mungkin kena angin atau apa kan, dia jadi begitu gitu. Tapi kalau kemudian misalnya salju kan bukan dari tanah. Lalu bagaimana mungkin salju kemudian dihukumi yutawalladu minal ardi, lahir dari tanah tadi? Tapi itu bahwa nempel dari atas karena hujan salju itu masalah lain. Karena itu pendapat yang mengatakan bahwa boleh tayamum dengan menggunakan salju tadi itu dianggap sebagai pendapat yang lemah. Nah, ini wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini yang bisa kita sampaikan terkait dengan pembahasan tayamum ya, khususnya terkait dengan bagian ya pertama tadi itu ikhtilaf ulama mengenai jumlah pukulan ya. Sebelumnya kita sudah membahas bagian yang dibasuh, yang diusap, lalu kemudian yang terakhir tadi itu dengan alat atau debu yang dipakai, apakah itu turab al-khalis tadi ataukah boleh yang lain. Nah, itu ikhtilaf di kalangan ulama. Wallahu a'lam bishawab. Silakan sebelum kita tutup kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan ya silakan.